warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Setiawati Dali SPDI. Saya adalah guru di SMP Negeri 4 Bitu, Kecamatan Lembek Selatan. Pada hari ini, Senin, tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 dengan mengambil materi pada kelas 8, yakni mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajarannya. Mohon masukan dan sarannya dari para dosen penguji agar bisa memperbaiki kekurangan yang ada menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan doa dan salah satu siswa boleh memimpin doa pada hari ini. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Mari berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi pada hari ini, maka Ibu akan bertanya untuk materi minggu lalu tentang apa? Siapa yang tahu? Materi minggu lalu tentang apa? Ya, ayo silakan berdiri saya. Minuman keras, judi dan pertengkaran. Jadi minuman keras, judi dan pertengkaran. Minuman keras adalah minuman yang memabukkan. Kemudian Judi adalah mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa harus bersusah payah. ya, dan terakhir pertengkaran. Pertengkaran adalah suatu kegiatan perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, materi kita pada kali ini tentang jujur dan adil, mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Jadi kita belajar materi ini supaya kita bisa berperilaku jujur dan bisa berperilaku adil dalam kehidupan sehari-hari, di masyarakat, di rumah maupun di sekolah. Oke, sebelum mulai Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dari materi pada hari ini. Oke, silakan menyimak tayangan di depan. Adapun kompetensi
bisa mendeskripsikan perilaku jujur dan adil serta mengidentifikasi tentang contoh perilaku jujur dan adil. Oke, sekarang perhatikan gambar di depan. Ada 2 gambar di depan. Siapa yang boleh memberikan komentar gambar yang pertama? Silakan, berdiri. Gambar yang pertama adalah gambar seorang anak yang mencontek dan itu termasuk adalah perbuatan yang tidak jujur. Oke, berikan tepuk tangan. Kemudian pada gambar yang kedua siapa lagi? Silakan. Gambar yang kedua adalah gambar seorang ibu yang membagikan sembako sama rata ke seluruh anak-anaknya. Dan berhubungan dengan apa itu? Dengan Keadilan. Iya, tepuk tangan. Oke, jadi sebelum masuk materi berarti sudah ada gambaran tentang materi pada hari ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini akan kita pelajari. Nantinya kita akan pelajari apa itu pengertian jujur, adil, kemudian ada dalil naklinya, dan memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Sekarang, apa sih pengertian jujur dan adil? Tadi kan teman-teman kalian sudah memberikan gambaran. Kalau jujur itu dalam bahasa Arab adalah terjemahan dari kata siddiq. Dari kata apa? Siddiq. Ya, kata siddiq artinya benar dan dapat dipercaya. Jadi pengertian jujur juga upaya untuk selalu menyelaraskan perbuatan dan perkataan. Atau bisa dikatakan juga jujur, lurus hati, ikhlas, tidak berbohong atau tidak berbuat curang. Artinya kalau kita berperilaku jujur itu sesuai antara perkataan dan perbuatan, seimbang. Oke, ada pertanyaan? Sekarang saya lanjutkan ke perilaku adil. Itu ada gambar di samping kanan. Adil itu berarti apa? Sama rata, lurus sama rata. Jadi adil berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berartinya sama rata, seimbang. Kemudian menurut Kamus Bahasa Indonesia adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak juga memihak, berpihak kepada yang benar dan berpegang kepada kebenaran. Paham adik-adik? Lanjut. Sekarang, ini dalil. Dalil itu sesuatu yang dijadikan dasar atau yang dijadikan alasan. Dalil nakli tentang jujur dan adil, yaitu ada pada surat Al-Maidah ayat 8. Jadi di depan ada tampilan surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Kemudian dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap penutup kau mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi maksud dari dalil ini dia dikatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berlaku adil kepada siapapun. Jangan memilih kita hanya berlaku adil kepada orang Islam, tapi kepada siapapun, agama apapun kita harus berlaku adil. Nah, sekarang kita masuk di bagaimana cara kita menerapkan perilaku jujur dan adil. Coba siapa boleh jelaskan salah satunya? Kalau perilaku jujur di rumah bagaimana? Satu saja. Kalau di rumah. Mengembalikan uang yang contohnya di saat ibu menyuruh kita ke warung, pada saat habis selesai membeli, kembalikan uang sisa kepada ibu. Iya, berikan tepuk tangan. Kemudian contoh perilaku jujur di sekolah, siapa bisa? Silakan, siapa bisa? Di sekolah apa? Perilaku jujur harus berkata apa kepada, contohnya di sekolah atau pada saat ulangan ujian. Siapa bisa memberikan contoh?
depan kalian ada contoh perilaku jujur di rumah, melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Ini cara menerapkan perilaku jujur. Di sekolah mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru dengan bertanggung jawab. Di masyarakat dapat berperilaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis, dan saling menghormati. Kemudian di rumah contoh orang tua memberikan uang saku secara adil. Adil dalam artian beda nominal nilai yang diberikan kepada kakak dan adik karena kebutuhannya berbeda-beda. Bukan adil yang satu diberikan 10.000, yang ada diberikan 10.000, itu tidak adil. Artinya memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sekolah menghormati dan menghargai tugas semua pengurus kelas. Artinya bertugas sesuai tugasnya masing-masing. Dan terakhir di masyarakat berlaku adil kepada seluruh anggota masyarakat. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Lanjut? Oke. Jadi pada hari ini adik-adik akan membuat LKPD, lembar kegiatan atau pekerja peserta didik. Nanti Ibu akan bagikan kelompok yang ini kelompok Ar-Rahman, kemudian kelompok yang ini kelompok Ar-Rahim. Oke, silakan berdiskusi. Setelah diskusi masing-masing akan memaparkan hasil diskusi kalian. Oke, silakan. Jangan lupa tulis nama kelompok di atas. Silakan.
dikandungkan surat Al-Maidah ayat 8 bunyi. Lihat di apa? Depan buku. Di halaman 1. Ya, tadi ada pertanyaan dari kelompok Ar-Rahman tentang isi kandungan Al-Maidah ayat 8. Jadi adik-adik bisa melihat di sini. Bisa melihat di cover di halaman paling depan. Situ ada ayatnya. Nah, di dalam ini kan ada satu paragraf. Silakan adik-adik mencari bagian inti atau isi kandungan bagian inti yang ada di ayat 8 itu. Hanya inti-intinya saja. Satu atau dua. Bisa disimpulkan. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ini yang nomor 3, contoh perilaku pikiran adil itu kalau orang menulis berapa contoh? Oh iya, baik. Untuk yang bagian 3, ceritakan contoh perilaku jujur dan adil menurut kelompok Anda. Jadi itu silakan memberikan contoh minimal 2 contoh jujur dan 2 contoh untuk perilaku adil, dan contohnya apapun bisa dipersilakan. Berapa? Oke, silakan melanjutkan pekerjaan. Sudah jelas? Bisa dipahami? Sudah selesai diskusi kelompok. Saya tinggal menunggu kelompok Ar-Rahman. Ini jelas? Masih ada pertanyaan lagi? Sudah?
Sudah ada kelompok yang selesai? Ya, kita menunggu. Oke, bagaimana? Semua sudah jelas? Oke, semua kelompok telah selesai melaksanakan tugas dari KPD, telah selesai menjawab. Oke, jadi sekarang tugas adik-adik dipersilakan untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi kalian tentang materi jujur dan adil. Di situ ada 3 nomor. Jadi ibu berikan siapa yang pertama yang akan menyampaikan hasil diskusi? Ya, kelompok Arahim. Jadi ketika kelompok Arahim mau menyampaikan diskusi, yang aman silakan mendengar dan menyimak. Oke, silakan. Baiklah, saya akan bacakan hasil kerja kelompok. Baiklah, saya akan bacakan hasil kerja kelompok Arahim. 1. Pengertian jujur dan adil menurut kelompok saya. Jujur adalah perilaku yang sesuai dengan kebenaran. Adil adalah perilaku dan sikap di mana orang tidak berpihak, meletak sesuatu pada tempatnya. 2. Isi kandungan surat Al-Maidah ayat 8. Berlaku adillah kepada semua, jadilah kamu sebagai penegak keadilan. 3. Ceritakan contoh perilaku jujur dan adil. Jujur, tidak menyontek saat ulangan dan mengembalikan uang itu sesuai jumlahnya. Adil, memberikan uang saku kepada adik sesuai kebutuhan dan menghormati atau menghargai tugas pengurus kelas. Iya, berikan tepuk tangan untuk kelompok Arahim. Bagaimana? Arman, ada tanggapan? Sudah? Sekarang dari kelompok Arman akan membacakan hasil diskusi kelompok tentang materi jujur dan adil. Silakan. Yang lain, kelompok lain silakan menyimak. 1. Pengertian jujur dan adil menurut kelompok ini. Jujur adalah perilaku yang sesuai dengan kebenaran. Adil adalah perilaku dan sikap di mana orang tidak berpihak meletakkan sesuatu pada tempatnya. 2. Isi kandungan surat Al-Maidah ayat 8. Mengisikan peristiwa perjamuan antara Nabi Isa dan para pengikutnya. 3. Berikut contoh perilaku jujur dan adil yang pernah kalian lakukan. Jujur, tidak menyontek saat sedang ujian, melaksanakan tugas yang diberikan orang tua. Adil, orang tua memberikan uang saku yang adil dan menghormati dan menghargai tugas yang mengurus kelas. Sudah? Oke, berikan tepuk tangan. Jadi terima kasih kepada masing-masing kelompok telah menyampaikan hasil diskusi dan berdiskusi dengan baik. Nanti hasil diskusi ini akan saya kumpulkan. Kemudian tadi ibu sudah melakukan penilaian kelompok. Jadi siapa-siapa yang aktif dan bekerja sama tentunya nilainya akan lebih tinggi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas? Ya. Kalau sudah jelas, sebelum ibu masuk ke penutupan atau refleksi akan bertanya tentang materi apa yang mau kita pelajari pada hari ini. Apa tema kita pada hari ini? Tentang apa? Menegakkan kejujuran dan keadilan. Ada yang tahu apa itu jujur? Angkat tangan. Jujur adalah, silakan. Jujur adalah perilaku yang sesuai dengan kebenaran, perilaku positif dengan berkata sebenarnya tidak curang, perbuatan dan perkataan yang tidak berlawanan, kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan. Iya, tepuk tangan. Jadi jujur itu merupakan suatu sikap yang positif, artinya sesuai antara perilaku dan perkataan. Kemudian adil. Ada yang bisa menggambarkan perilaku adil? Adil adalah apa tadi ibu bilang? Sama apa? Samaan, sama rata, tidak berat sebelah. Kemudian tadi dalil nakli tentang jujur dan adil. Surat apa? Surat Al-Maidah ayat 8. Baru kemudian ada contoh perilaku. Coba berikan contoh perilaku jujur di sekolah. Coba kelompok ini. Di sekolah, contohnya apa? Satu saja.
Melaksanakan tugas yang Perilaku jujur, jujur di sekolah. Apa? Saat apa? Ujian atau tidak menyontek saat ujian. iya, tidak menyontek saat ujian. Kemudian kalau perilaku jujur di dalam lingkungan keluarga apa? Coba kelompok sini. Contoh jujur di lingkungan keluarga. Melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan baik sebaik-baiknya. Iya, dengan sebaik-baiknya. Kalau disuruh harus jujur. Kemudian selanjutnya ibu akan memberikan kesimpulan pada materi pada pagi hari ini. Ya, jadi kesimpulan dari materi jujur dan adil pada pagi hari ini yang pertama ada dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil. Itu surat apa? Al-Maidah ayat 8. Kemudian jujur dalam Islam adalah upaya untuk selalu menyelaraskan perbuatan dan perkataan. Jadi adil artinya sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak atau berpihak kepada benar dan berpegang kepada kebenaran. Kemudian ada penerapan perilaku jujur. Itu di depan ada di rumah, berkata jujur kepada anggota keluarga. Contohnya, kalau adik-adik melakukan kesalahan, harus berani jujur mengakui. Oh, saya ada melakukan kesalahan. Nah, itu merupakan perbuatan yang baik bagi anggota keluarga. Kemudian, penerapan perilaku adil contoh di masyarakat. Kalau di masyarakat kita harus berlaku adil terhadap sesama masyarakat. Jadi setelah ibu membacakan kesimpulan untuk minggu depan materi untuk minggu depan adalah masih tentang perilaku jujur dan adil, namun sub pokok bahasan yang berbeda. Jadi masih materi yang sama. Kemudian saya akan membagikan tugas pengetahuan ada 5 nomor. Nanti adik-adik silakan membuat itu menjadi pekerjaan rumah dan akan dikumpulkan minggu depan. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita tutup dengan tadi sudah dibuka dengan doa dan kita sekarang menutup dengan doa oleh salah satu teman kalian. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membacakan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih